Sobat calon guru semuanya, pemerintah telah menyiapkan yaitu timeline untuk penyelesaian tenaga non-ASN di tahun 2024 ini dengan menggunakan mekanisme P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Artinya seluruh honorer yang terdaftar di database BKN ini nanti akan diangkat menjadi P3K dan dipastikan mendapatkan nomor induk P3K ya pada tahun ini. Tentunya di sini ketika kita itu ingin diangkat menjadi P3K, kita harus lulus juga dari verifikasi pendataan non-ASN. Ya tentunya sekarang ini sudah sedang berlangsung teman-teman. Dan pada video ini saya akan memberikan update informasi terbaru, yaitu kira-kira seperti apa 4 langkah selanjutnya setelah verifikasi dan juga validasi tenaga honorer yang terdaftar di database BKN, agar kita ini nanti secara mulus bisa diangkat menjadi ASN P3K di 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat semuanya, di sini tes P3K ini adalah hanya formalitas. Ini seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Menpan RB Abdullah Azwar Anas ketika itu, bahwasanya untuk teman-teman yang terdaftar di database PKN ini nanti tes P3K itu hanya semacam formalitas saja. Nah tentunya dari pemerintah ini telah mengantisipasi ya dari seluruh kendala dan juga untuk penyelesaian tenaga non-ASN di tahun 2024 ini, yang mana terjadi kekhawatiran tenaga non-ASN nanti nggak lulus seleksi dan terbatasnya anggaran belanja pegawai. Makanya di sini nanti untuk teman-teman yang terdaftar di database BKN dan juga XTHK 2, maka di sini nanti akan dilakukan yaitu pengangkatan melalui mekanisme P3K penuh waktu dan juga menggunakan P3K paruh waktu. Nah selanjutnya juga di sini sudah disediakan nih, yaitu bagi teman-teman yang mungkin kendalanya terkait tentang kualifikasi akademik, maka sudah dibuka untuk formasi yang bisa mengakomodir dari teman-teman yang memiliki ijazah pendidikan minimal itu sekolah dasar ya. Nah selanjutnya juga di sini dari pengadaan P3K tahun 2024 kuota 100% ini dikhususkan bagi teman-teman, yaitu formasi khusus untuk non-ASN atau tenaga honorer yang terdaftar di database BKN. Dan tentunya dengan menggunakan mekanisme ini, maka dipastikan teman-teman di sini nanti yang terdaftar di database BKN akan bisa diangkat menjadi P3K. Kalau misalkan kita itu memenuhi lowongan formasi, kita diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kemudian kalau misalkan kita itu nggak kebagian formasi, maka sementara kita akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun di sini nanti teman-teman nggak usah khawatir, dikarenakan untuk P3K penuh waktu maupun juga paruh waktu, di sini perbedaannya cukup tipis, yaitu sama-sama diangkat oleh BPK dan juga sama-sama mendapatkan nomor induk pegawai ya, yang dikelola oleh BKN secara nasional. Perbedaannya ini hanya terletak pada gaji dan juga jam kerja saja teman-teman. Tentunya untuk jaminan bagi teman-teman yang terdaftar di database BKN ini nanti bisa diangkat P3K tahun 2024, suatu hal yang sangat menggembirakan. Nah lantas siapa saja yang nanti mengikuti tes P3K itu hanya hanya formalitas saja. Artinya teman-teman nanti 100% itu bisa lulus ya. Nah di sini seperti yang pernah disampaikan, bahwasanya dari hasil pemutakhiran data dan juga pendataan non-ASN, di sini nanti sebanyak 1,7 juta honorer ini nanti akan mendapatkan nomor induk P3K tahun 2024. Namun disampaikan juga bahwasanya yang teman-teman dipastikan mendapatkan nomor induk P3K di tahun ini itulah teman-teman yang sudah terdaftar di database BKN. Dan selanjutnya di sini perlu kita ketahui bahwa untuk tahapan honorer di database BKN sebelum dilakukan pengangkatan P3K 2024 itu adalah di sini dilakukan verifikasi dan juga validasi. Jadi dari pemerintah itu melakukan verifikasi dan validasi terhadap tenaga honorer yang terdaftar di database BKN teman-teman. Nah di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk di instansi pemerintah, beberapa instansi pemerintah pusat maupun juga instansi pemerintah daerah, di sini untuk proses verifikasi itu dilakukan oleh masing-masing BKPSDM-nya, dan ketika itu disampaikan bahwasanya untuk proses verifikasi dan juga validasi itu sedang berlangsung ya, ini sampai dengan tanggal 31 Maret 2024. Jadi kalau misalkan kita ini sekarang sudah di bulan Mei, jadi semua itu sudah berlalu teman-teman, dan semoga saja teman-teman yang sudah terdaftar di database BKN ini lulus verifikasi dan juga validasi semuanya ya.
Kemudian kalau misalkan di instansi pemerintah yaitu di Kementerian Agama, di sini baru saja dilakukan yaitu proses pemutakhiran data tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN. Dan pada tanggal 25 April kemarin di sini telah dipublikasikan yaitu verifikasi dan validasi hasil pemutakhiran data tenaga non ASN. Nah, selanjutnya di sini untuk tujuannya yaitu memastikan apakah tenaga honorer yang bersangkutan itu masih ada. Makanya dilakukan di sini pemutakhiran data mandiri ya kemarin. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang di bawah naungan Kementerian Agama, tentunya saat ini sedang berlangsung juga untuk proses uji publik hasil pemutakhiran data tenaga non ASN. Nah, di sini berlangsung mulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Mei tahun 2024 ya. Nah, selanjutnya di sini tentunya teman-teman sudah pernah menyimak video saya sebelumnya terkait tentang untuk daftar nama yang masuk di uji publik untuk di Kementerian Agama. Tentunya teman-teman yang sudah terdaftar di database BKN maupun juga instansi pemerintah pusat dan juga daerah, di sini kita berharap untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini, khususnya teman-teman yang terdaftar di database BKN. Nah, makanya di sini terkait tentang 4 langkah selanjutnya setelah dilakukan verifikasi dan validasi serta uji publik, itu kira-kira apa untuk teman-teman tenaga honorer yang terdaftar di database BKN agar nanti kita bisa diangkat menjadi ASN P3K 2024. Tentunya di sini untuk yang pertama ini kita berdoa ya. Kita berdoa untuk teman-teman yang sedang mengikuti uji publik atau yang sudah terdaftar di database BKN. Ini kita berdoa ketika dilaksanakan uji publik. Kita ambil saja contoh yaitu di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, di sini dilakukan uji publik hasil pemutakhiran data tenaga non ASN tahun anggaran 2024. Nah, pada bagian ini untuk uji publik di sini disampaikan bahwasanya data yang ditayangkan itu kan merupakan hasil verifikasi dan juga validasi. Nah, selanjutnya apabila masyarakat menemukan ketidaksesuaian ini dengan ketentuan dan fakta, maka diminta untuk menyampaikan pendapatnya pada bagian umpan balik. Nah, umpan balik itu diperuntukkan untuk menambah tidak untuk menambah dokumen atau apapun, namun di sini tentunya dapat dimanfaatkan oleh mungkin teman-teman dari masyarakat ya terhadap data yang sekarang ini diuji publikan. Nah, makanya di sini ketika teman-teman mengecek yaitu untuk daftar tenaga honorer yang masuk di uji publik, di sini ada tombol umpan balik ya. Nah, kemudian umpan balik ini ketika diklik, maka di sini dari masyarakat itu bisa melakukan umpan balik. Nah, tentunya kita tidak berharap nih untuk mendapatkan umpan balik yang tidak sesuai dengan diri kita sehingga nanti berpotensi untuk menjadi batu sandungan ya bagi teman-teman tenaga honorer yang terdaftar di database BKN. Langkah selanjutnya kedua itu adalah teman-teman selalu memantau yaitu pantau pusat informasi resmi dari pemerintah, baik itu untuk P3K guru, P3K tenaga kesehatan maupun juga P3K tenaga teknis. Nah, misalkan saja untuk P3K guru, di sini untuk pusat informasi resmi untuk P3K guru itu adalah yang pertama di guru-p3k.kemdikbud.go.id. Nah, ini nanti kita akan sepilkan seperti apa websitenya. Tentunya teman-teman sudah sangat familiar ya. Untuk guru honorer ini selalu memantau di guru-p3k.kemdikbud.go.id yang merupakan pusat pengumuman resmi dari Kemdikbudristek ya. Kemudian juga untuk P3K guru juga kita pantau nih, yaitu link BKPSDM instansinya masing-masing. Kalau misalkan teman-teman di sini adalah guru honorer yang terdaftar di misalkan adalah di SMA atau mungkin juga SLB maupun juga SMK, di sini kita pantau di link BKPSDM provinsi masing-masing. Kalau misalkan SD, SMP, SMA dan juga TK, ini kita pantaunya di Pemkab ataupun juga pemerintah kota teman-teman. Nah, selanjutnya untuk P3K teknis, di sini kita pantau kalau misalkan teman-teman tenaga honorer yang terdaftar di database BKN di instansi pemerintah pusat, kita pantau di biro kepegawaian daerahnya masing-masing ya, di instansi pusatnya masing-masing. Misalkan di pemerintah di Kementerian Agama, kemudian di Kementerian Kesehatan atau juga di Kementerian apa. Kemudian juga kita pantau di BKPSDM instansi. Kalau misalkan teman-teman ini adalah terdaftar di database BKN yaitu di bawah instansi pemerintah provinsi, kabupaten maupun juga pemerintah kota. Kemudian untuk teman-teman P3K tenaga kesehatan, nanti kita pantau di biro kepegawaian Kementerian Kesehatan dan juga di BKPSDM instansinya masing-masing. Sesuai dengan posisi kita itu di bawah naungan provinsi, kemudian Pemkab ataupun juga Pemkot. Dan selanjutnya teman-teman selalu pantau di sscsnbkn.go.id, dikarenakan SSCSN nanti merupakan link pendaftaran untuk P3K 2024.
Seperti yang disampaikan oleh Kemenpan RB sebelumnya, bahwasanya memang benar dari teman-teman terdaftar di database BKN nanti akan diangkat menjadi P3K, baik itu penuh waktu maupun juga paruh waktu. Namun teman-teman nanti wajib melakukan pendaftaran. Artinya di sini nanti meskipun sekarang ini jadwalnya belum dibuka, dan informasi terbaru untuk pendaftaran P3K dan CPNS 2024 ini nanti setelah sekolah kedinasan nanti diperkirakan pada pertengahan bulan Juni sampai dengan pertengahan bulan Juli. Dari pertengahan bulan Juli nanti insya Allah akan segera dibuka, jadi kita pantau. Teman-teman nanti harus melakukan pendaftaran. Dan pendaftaran yang dimaksud inilah melalui akun SSCASN, yaitu di sscsnbkn.go.id. Kita membuat akun, kemudian kita mengisi biodata, kemudian kita memilih jenis seleksi. Nah, apakah kita tuh mendaftar P3K guru ataukah P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Dan yang penting teman-teman nanti dianggap melakukan pendaftaran ketika kita itu sampai di tahap resume, di akhiri pendaftaran ya, sehingga teman-teman nanti akan bisa mendapatkan tampilan resume yang seperti ini, sehingga kita ini dianggap melakukan pendaftaran. Jadi diibaratkan oleh pemerintah pusat bahwasanya untuk pendaftaran P3K teman-teman yang terdaftar di database BKN ini nanti hanya bersifat formalitas, artinya kita tuh semacam absensi saja ya. Tapi kita daftar nanti kita akan bisa diangkat baik itu P3K penuh waktu maupun juga paruh waktu. Dan kalau misalkan kita ini nggak melakukan pendaftaran, ya dianggap kita nggak ikut seleksi teman-teman. Dan kemudian untuk yang keempat, teman-teman ketika menjelang pendaftaran, di sini kalian harus selalu memantau, yaitu silahkan disimak tutorial pendaftaran dan juga informasi lanjutan dari channel terpercaya ya, entah itu di channel calon guru atau mungkin di channel YouTube lainnya, atau mungkin juga di website-website yang berbagi pengalaman terkait tentang pendaftaran P3K 2024. Nanti di sini teman-teman harus selalu pantau. Bahkan terkadang dalam setiap pendaftaran itu terdapat berbagai macam kendala. Misalkan saja untuk di channel calon guru ini teman-teman bisa cek, yaitu pada bagian playlist ini. Di sini sudah kita sediakan yaitu tutorial lengkap terkait tentang pendaftaran CPNS dan juga P3K. Di sini ada sekitar 2.400-an, 2.500-an video terkait tentang tutorialnya. Dan di sini sudah kita sediakan untuk bahan referensi di tahun-tahun sebelumnya, full tutorial cara pendaftaran CPNS 2023, pendaftaran P3K guru, P3K kesehatan, dan juga P3K lainnya, serta berbagi pengalaman terkait tentang permasalahan yang muncul dan juga solusinya ya. Dan nanti untuk pendaftaran P3K 2024 kita akan memberikan tutorial cara lengkap lagi teman-teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan semoga di tahun ini kita semua bisa diangkat menjadi P3K 2024.